Kita tadi mengkaji husnuzon. Apakah kita perlu husnuzon pada pemerintah kita sekarang, Pak Ustaz? Mancing-mancing nampak Apa pula husnuzon? Ulama dikriminalisasi, perampok dibiarkan, pengkhianat dilepaskan, yang amanah ditangkap. Mau husnuzon juga itu? Udah tahu saya orangnya mudah dipancing juga lagi. Selama ini saya melakukan kegiatan, saya selalu menelpon sama ibu di kampung minta doanya. Mantap. Adik-adikku yang sedang merantau di Pekanbaru, kuliah, kerja, ada apa-apa telpon ibu di rumah. Jangan sampai emak tuh pergi ke tempat servis HP. Pak, tolong HP saya tengokkan. Kenapa kok enggak berbunyi udah sebulan? Anak saya biasanya nelpon. Apa kata tukang servis? HP-nya enggak apa-apa, Bu. Anak ibu aja tak ingat lagi. Kok bisa dia lupa dengan emak? Kalaulah emak kita tu dulu lupa menyusukan kita agak 2 jam, tak sebesar ini kita sekarang. Kenapa kita bisa lupa sampai 2-3 hari sama dia? Inilah payahnya bang. Alhamdulillah saya selalu mendapatkan keringanan. Bagaimana harus membalasnya Pak Ustaz? Sedangkan buat ngirimkan uang saya belum punya Pak Ustaz. Man ahsana ilaikum, siapa yang membuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas dia. Balas emak itu. Tak bisa saya membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjangkan umur makku ya Allah, sehatkan dia ya Allah, jauhkan dia dari penyakit ya Allah, terangkan matanya baca Quran ya Allah, terangkan telinganya dengar pengajian ya Allah, istiqomahkan hatinya ya Allah, matikan dalam la ilaha illallah ya Allah, tenangkan batinnya ya Allah, mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sanggup balas, balas. Bisa berangkat dia kan haji umrah, berangkatkan. Kasihkan dia makan enak-enak, pakaian bagus-bagus, itulah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sanggup, doa. Tak sanggup saya Pak Ustaz, masih susah, belum lagi, doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan. Hadiri kajian hadis bersama Ustaz Abdul Somad hari Selasa 28 Maret ba'da maghrib, Masjid Nurul Islam, Jalan Kakap, Tengkerang Selatan, Harapan Raya, depan Arhanud. Masuk, belok kiri, belok kanan. Kalau nyasar, jangan lupa tanya. Ustaz, saya punya abang ipar, dia punya warung makan, namun dengan bukanya warung tak jauh cari modal dengan cara riba. Hal musyrik pun dia tempuh, kasihan saya tengok kakakku dan ponakanku. Sampai-sampai, tadi saya, ini aku pula. Sampai-sampai solat pun dia larang. Sudah saya coba, saya kasih saran, namun hati kakakku pun sudah tertutup Pak Ustaz. Orang tua pun berani dia bentak. Bolehkah adik-adiknya membenci sifat kakak ipar dan kurang silaturahim ini? Adik itu wali, abang wali, adik wali. Abang sama adik panggil itu bang dengan cara yang lembut. Abang ni kan rijalu qawwamuna 'alan nisa, meluruskan kakak kami tulang rusuk yang bengkok. Mengapa abang pula malah membengkokkan dia? Kenapa abang tak bawa kakak kami ini ke jalan Allah? Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau dibenci ditinggal makin kacau lah dia. Jangan ditinggal. Amar ma'ruf nahi mungkar, ta'murun nabil ma'ruf, ajak dia buat baik, kasih dia buku, bawa dia ke masjid, ajak dia pengajian. Besok subuh Ahad, ini kaji harus diamalkan. Balik dari sini, jumpai abang ipar itu, besok subuh bawa dia kemari. Tak bangun dia siram dia pakai air dekat 3 gayung. Bagaimana hukum asuransi mobil Pak Ustaz? Asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi nyawa. Kata Syekh Ali Jum'ah terbagi 3. Yang pertama haram karena ada unsur gambling, gharar, judi. Yang kedua boleh karena ada unsur ta'awun, tolong menolong. Yang ketiga tengok pelakunya, apakah profit atau non profit. Pilihlah salah satu dari fatwa ini. Ustaz sendiri pakai asuransi mobil apa tidak? Tidak. Selama asuransi kita tidak pernah klaim, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Itulah sama dengan hukum tadi. Bolehkah kita kredit mobil melalui bank syariah? Boleh.
Apa dalilnya Pak Ustadz? Karena akadnya dua, murabahah, mudharabah, permodalan. Pergilah kita ke bank konvensional. Saya pinjam duit 100 juta. Pinjam duit 100 juta, nanti bayar pakai duit. Duit dengan duit riba, haram. Orang tak paham ini akad. Disangkanya dia tak yang beda konvensional dengan syariah itu di akadnya. Kalau di bank syariah gimana? Ini kawan saya yang beli mobil melalui bank syariah. Mat, ambo baru bali oto di bank syariah. Baca caranya kok. Saya datang ke bank syariah. Saya minjam duit. Kata bank syariah kami tidak memberi duit. Karena duit riba haram. Bapak untuk apa? Untuk beli mobil. Kami hanya permodalan. Nama akadnya murabah. Jadi gimana? Bank membeli mobil itu cash. Bank membeli mobil itu cash. Setelah menjadi milik dia, lalu datanglah orang membeli mobil ini secara kredit. Maka akadnya adalah uang dengan barang. Buka Somat Moroko spasi kredit. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Karena sahabat Nabi dulu memberi gandum tidak cash. Membeli budak, bahkan ada yang membeli budak sampai 4 tahun tidak cash. Maka uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Ustadz beli mobil yang di bawah itu pakai bank syariah? Tidak. Pakai bank apa? Amak Bank. Pinjam duit sama mak. Tak ada bunganya. Pinjaman lunak. Tapi kadang-kadang lebih besar pula bunga itu daripada bank konvensional. Dalam ajaran Islam hukuman bagi pencuri potong tangan, pezina dirajam atau dicambuk 100 kali. Bagaimana halnya dengan orang yang memfitnah? Walladzina yarmunal muhsanat. Orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati, tidak bisa mendatangkan arba'ati 4 syuhada saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuk mereka 100 kali. Hei pezina, ente sedang memfitnah kawanku, mana saksimu 4? Kalau tak ada saksi 4, kau dicambuk 100 kali. Antara yang menuduh dengan yang dituduh tipis saja bedanya. Kalau kau bisa membuktikan, aku yang dicambuk 100. Tapi kalau kau tak bisa, kau 80. Mau aku 100 apa ente 80? Begitulah Islam menjaga kehormatan saudara. Jangan main fitnah. Apa hukumnya solat di belakang imam yang berbeda mazhab? Misalnya imam meyakini bersentuhan kulit dengan wanita tak batal, sedangkan kita meyakini bersentuh kulit batal. Ya tak apa-apa. Batal lah Pak Ustaz. Imam kita itu tadi kan sudah megang bininya di rumah. Berarti dia batal. Bagaimana kita berimam dengan dia? Kalau begitu memahaminya, maka semua yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang mazhab Syafi'i tak boleh ikut Syekh Sudes. Karena Syekh Abdurrahman Sudes itu mazhabnya Hambali. Menurut mazhab Hambali, bersentuhan dengan perempuan tidak batal kalau tak bersyahwat. Bersyahwat baru batal. Maka dalam berbeda pendapat ini, maka dia boleh mengikut imam itu. Karena kalau tidak begitu, semua mesti mengulang balik solat yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena mereka di sana bermazhab Hambali. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Itu dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam fatwanya. Ketua Mufti Saudi Arabia, saya bermazhab Hambali. Kalau ada orang mengatakan kami tak bermazhab, Saudi Arabia bermazhab Hambali. Makanya di Masjidil Haram subuh tak ada kunut, karena Makkah bermazhab Hambali sejak 1924. Kok sejak 1924? Raja yang baru datang kemarin, Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. King Abdul Aziz itulah raja pertama Saudi Arabia 1924. Sebelum 1924 itu
Makkah Madinah dipimpin bukan oleh King Saud, tapi dipimpin oleh Syarif Husain. Yang terakhir namanya Syarif Aunur Rafiq, mazhabnya Syafi'i. Mufti mazhab Syafi'i, imam mazhab Syafi'i di Makkah, meninggal 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, orang awak bana, orang Bukit Tinggi, merantau ke Makkah, hafal Quran, hafal hadis, alim, diangkat menjadi mufti mazhab Syafi'i. Makanya yang balik dari Makkah dulu mazhabnya Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid wong Jawa dari Jombang, jenenge sapa? Hasyim Asy'ari. Pulang ke Jombang mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Medan, Melayu Delhi, namanya Hasan Maksum. Pulang ke Medan jadi mufti kerajaan Delhi. Murid-muridnya itulah yang mendirikan Al-Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Bukit Tinggi, mendirikan pesantren. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dipanggil orang Inyak Canduang, mendirikan ormas namanya Perti. Makanya Perti NU dengan Al-Wasliyah mazhabnya sama, podo, sami mawon. Lah, jaleh mana? Apa hukumnya sholat Jumat jika khutbahnya salah, seperti adanya rukun khutbah yang tertinggal? Makmum mengingatkan, Pak Imam, Pak Khotib, itu tadi ada rukun yang tinggal, dan Khotib jangan marah, dia mesti terima kasih karena ada yang mengingatkan dia. Apakah diulangnya dari awal? Tidak, cukup satu khutbah saja, karena kalau khutbah kedua itu cukup rukun, sah. Khutbah kedua itu aja yang diulangnya. Berapa rukun khutbah itu? 5. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Cukup. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. 5 rukun khutbah. Anak-anak lajang mesti hafal rukun khutbah. Mana tahu nanti musafir di jalan tak ada khotib, langsung naik ke atas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Duduk, tegak lagi, ulang lagi. Loh, kok pendek betul kata jamaah. Masih syukur aku bisa, kau tak bisa lagi. Seorang wanita gadis hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Ada yang hamil 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian dia menikah. Jika bayi yang dikandung lahir tidak kurang dari 6 bulan dari usia pernikahannya, apakah anak tersebut dinisbatkan sebagai anak dari laki yang wanita tersebut? Tidak ada cerita 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Pokoknya asal dia curi start, mencoblos sebelum hari H, maka anak yang lahir itu nanti efeknya 4. Yang pertama, tidak boleh pakai bin binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan, maka tidak boleh dia menjadi wali bagi adik-adiknya. Kalau anak itu hidup, bapak itu mati, anak itu tak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau ternyata anak itu gadis, nanti setelah 25 tahun dipinang orang, maka bapak itu tidak boleh menjadi wali pada acara nikahnya. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sah apa tidak? Seorang solat berjamaah, imam yang tidak baca basmalah ketika baca Fatihah, atau baca basmalahnya sir, padahal imam tersebut sedang solat maghrib, dan makmum meyakini basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Sah apa tak sah? Sah. Mana dalilnya? Waktu Madinah itu dulu dipimpin Imam Maliki. Imam Maliki meninggal tahun 179. Waktu itu Madinah mazhabnya Maliki. Imam Maliki tidak baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Maka jamaah haji yang datang, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tetap berimam. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. Ada bukunya di rumah Pak Ustaz, bacalah. Masih berplastik lagi Pak Ustaz. Apa hukumnya bagi orang menyampaikan dakwah tapi yang disampaikannya salah tafsir? Al-Hakim seorang ulama, iza jtahada, kalau dia sudah berusaha berijtihad, fa asaba betul, falahu ajrani, dapat 2 pahala. Fa iza akhta'a, kalau dia tersalah, tersilap, terkeliru, fajahu ajrun wahid, 1. Tapi dengan syarat dia sudah berusaha optimal. Semalam saya diwawancara oleh anak kita yang sedang penelitian. Ustadz, sebelum menyampaikan hadis itu apa persiapan Ustadz? Pertama saya baca hadisnya dari kitab apa. Yang kedua periwayatnya siapa, jelaskan orangnya. Baca di biografi sahabat. Biasanya saya ambil dari Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi, karena dia orangnya terpercaya. Kalau hadis itu ada unsur fikih, baca kitab fikih. Kalau ada kandung masalah akidah, baca akidah. Kalau ada terkait masalah kedokteran, kita kan punya jamaah yang dokter. Tanya dokter, jangan sampai salah ngomong. Setelah kita berusaha, ternyata kita silap, terkeliru, mudah-mudahan ada orang meluruskan kita. Yang tak betul itu adalah ngomong sendiri tanpa baca. Kamu dapat dari mana? Saya dapat ilham dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Emangnya semudah itu? Maka kita berusaha. Walladzina jahadu fina, orang yang berusaha, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalannya. Saya pertama pulang 2008 bulan puasa, dibawa Dr. Mustafa Umar ke TPRI di Rumbai. Rumah Dr. Mustafa Umar waktu itu Jalan Gulama. Dari Jalan Gulama ke TPRI Rumbai tak ada ngobrol, diam saja, dia sedang baca tafsir. Begitu dokter tuh baca tafsir ternyata. Baca tafsir, menulis, baca di mobil. Saya kalau baca di mobil mual, mau muntah. Beliau dari Jalan Gulama sampai itu membaca, karena dia penuh dengan pengajian. Banyak saya belajar. Begitu caranya, baca, tulis. Kalau Bapak tengok ada buku panjangnya itu tulis. Dia kalau udah baca ditulisnya, baca tulisnya, baca tulis, baca diulangnya balik. Maka saya heran nengok mahasiswa zaman sekarang di lokal saya, satu pun tak ada tulis. Macam hebat aja. Ente kenapa tak tulis? Senyum-senyum dia. Kenapa tak tulis? Rupanya direkamnya. Nah, itulah Ustadz, jangan suuzon. Bagaimana pula hukumnya bagi orang yang mendengarkan serta mengamalkannya? Maka kita mesti komparatif. Maka mengcompare, studi perbandingan itu tak salah. Kalau tak dijelaskannya hadis itu, tanya ke orang. Tak dijelaskannya ini referensinya dari mana, tanya. Tak salah itu. Kalau saya menjelaskan suatu hukum, tanya balik ke Ustadz Mas Riyadi Hasan. Ustadz itu dari syariah, tak salah. Bukan berarti Bapak Ibu meragukan saya untuk mentaufiq, untuk meyakinkan. Nah, itu. Jadi kalau dia mengamalkan tanpa dia pahami, makanya di buku itu saya tulis hadisnya sahih, diambil dari sini. Coba tengok buku. Setiap buku yang saya tulis, 77 tanya jawab salat, 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab seputar puasa, itu semua dijelaskan dari kitab ini, halaman ini, juz segini. Supaya apa? Amanah, jangan sampai orang beramal dengan amal yang dalilnya salah. Apa hukum baca kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, istighfar, tapi tak sesuai menurut ilmu tajwid, panjang pendek? Tak bisa. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu ada tajwidnya. Nama tajwidnya baca sesuai cepat. Kalau dia pelan, panjang. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah. Tapi kalau dia pelan, subhanallah, 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 itu sudah terhitung panjang. Cukup. Yang tak betul itu semua. Ini tak betul.